English with Miss Lisa. Today, we are going to talk about simple present tense. Well, everyone, simple present tense adalah salah satu format kalimat dalam bahasa Inggris yang harus dipahami dan wajib dikuasai oleh pelajar pemula atau for beginner learners. Simple present tense adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan kegiatan rutin, kegiatan sehari-hari, atau fakta. Contohnya, matahari terbit di sebelah timur setiap pagi, dan tenggelam di sebelah barat, itu contoh faktanya. Kegiatan rutin misalnya kamu pergi ke sekolah setiap hari, kamu makan setiap hari, atau kamu tidur setiap hari. Nah, itu adalah pola kalimat yang akan digunakan dalam simple present tense ini. Simple present tense secara umum terbagi atas dua, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Kalimat verbal itu adalah kalimat yang mengandung kata kerja. Misalnya, kamu belajar, itu adalah kata kerja. Kemudian, menulis, membaca, adalah kata kerja. Dan itu termasuk dalam kalimat verbal. Contohnya ya, you eat every day. Dan eat di sini adalah kata kerjanya. Jadi ini termasuk kalimat verbal. Dan kalimat verbal ini juga terbagi atas beberapa. Secara umum terdiri atas 3 bagian, yaitu kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Kalimat positif. Kalimat positif itu rumusnya terdiri atas subjek, verb, subjek, plus verb atau infinitif, plus objek. Contohnya, subjek yang digunakan adalah kata I, saya. Saya menulis sebuah surat. Jadi di sini I write a letter. Saya menulis sebuah surat. Begitu juga jika subjeknya diganti dengan kamu, you, atau diganti dengan mereka, they, akan sama. Mereka menulis sebuah surat. They write a letter. Kalau seandainya subjeknya itu orang ketiga tunggal, satu orang, misalnya dia laki-laki, he, dia perempuan, she, atau nama orang satu, misalnya John, Mary, atau Desi, maka nanti kata kerjanya harus ditambahkan dengan
S atau ES. Sekarang kita contohkan kata kerjanya masih write, menulis. Dia perempuan menulis sebuah surat. She menulis, write, karena subjeknya orang ketiga tunggal, maka harus ditambahkan dengan S. Jadinya writes. She writes a letter. Begitu juga apabila subjeknya orang ketiga tunggal yang lainnya. Nama orang misalnya. Santi menulis sebuah surat. Jadinya Santi writes a letter. Begitu. Ada ketentuan dalam bahasa Inggris, kata kerja yang harus ditambahkan dengan S atau S. Misalnya, kata kerja yang berakhiran O, X, Y, Z, S, C, H, or SH. Gitu ya. Ada kata kerja dalam bahasa Inggris yang berakhiran huruf this letter, huruf ini, maka apabila subjeknya tunggal atau singular, maka di belakangnya ditambahkan dengan ES. Oke, kita lihat contohnya. Contoh kata kerja yang berakhiran O, misalnya go. Kita ingin mengatakan bahwa Andi pergi ke sekolah. Maka jadinya adalah Andy go, karena kata kerja yang berakhiran huruf di atas ini harus ditambahkan dengan es. Jadinya goes. Andi goes to school every day. Di sini terlihat ada penambahan es. Dan contoh yang lain, kita ini menyatakan my mother mencuci pakaian. My mother mencuci, bahasa Inggrisnya wash,
Karena was berakhiran sh, maka dia harus ditambahkan dengan is. Washes. Clothes. Pakaian. Begitu juga dengan kata kerja lain, misalnya catch, itu berakhiran ch, atau kata kerja lain seperti watch, apabila didahului oleh subjek tunggal, maka akan ditambahkan is di belakangnya. Ya, ini adalah verb yang harus ditambahkan dengan is. Tapi apabila selain dari ini, yang bukan berakhiran dari o, x, y, z, s, ch, or sh, selain dari itu, maka ditambahkan dengan s saja. Misalnya read, membaca, itu nggak perlu ditambahkan dengan is, nggak perlu jadi readers. Atau write, menulis, nggak perlu ditambahkan is. Berjalan, walk, itu cukup ditambahkan dengan s saja, walks. Oke, itu adalah contoh kalimat verbal positif. Baik, sebelum kita masuk ke kalimat negatif, pembagian dari kalimat verbal, pertama positif, yang kedua adalah negatif. Tapi sebelumnya kita lihat dulu exercise berikut ini. Sejauh mana pemahaman kamu tentang kalimat verbal positif dalam bahasa Inggris? Oke, sudah. Sekarang kita lihat yang kedua, yaitu sekarang kita lihat contoh yang kedua, yaitu kalimat verbal dalam bentuk negatif. Formulanya adalah subjek plus do or does not plus verb one. Jadi pada kalimat negatif ini kita tidak lagi memikirkan apakah kata kerjanya ditambah s atau es, karena nanti sudah diwakili oleh do dan does ini. Contoh kalimat negatifnya adalah dalam bahasa Indonesia, misalnya saya tidak makan roti setiap hari. Bahasa Inggrisnya I do not, biasanya disingkat I don't,
I don't eat rice every day. Dan sekarang kalau kita ganti subjeknya, misalnya dengan Budi, Budi tidak minum kopi setiap hari. Budi, kita pakai does not. Budi doesn't drink coffee every day. Sekarang kita lihat dulu subjek apakah yang memakai do dan subjek apakah yang memakai does. I, you, he, they, plural, ini memakai do. He, she, singular, pakai does. Jadi, kategori subjek yang akan ditambahkan dengan auxiliary do adalah I, ada you, we, kami, they, mereka. Terus hal-hal yang jamak atau lebih dari satu, misalnya saya dan kamu, Budi dan Andi, Dewi dan Cinta, apa contohnya, atau nama-nama benda-benda yang lebih dari satu, itu nanti akan pakai do. Misalnya meja-meja, kucing, kotak-kotak, pokoknya yang lebih dari satu, maka nanti akan pakai do. Kita lihat contoh kalimatnya. Kita ambil subjeknya kami. Kami tidak belajar hari ini. Bahasa Inggrisnya yaitu we do not study today. Oke, jadinya bahasa Inggrisnya kami tidak belajar hari ini. We do not study today. Tapi biasanya disingkat saja we don't study today. Kita ambil contohnya nama orang. Nama siswa, 2 orang. Misalnya Zahra dan Tiara. Zahra dan Tiara tidak datang hari ini. Bahasa Inggrisnya Zahra and Tiara don't come today. Bahasa Inggrisnya yaitu Zahra and Tiara don't come today. Kemudian untuk pemakaian does khusus bagi subjeknya yang tunggal. Misalnya dia tidak bermain bola. Bahasa Inggrisnya he. Di sini kita pakai does. He does not. He does not play soccer today. Or every day. Jadi, atau boleh disingkat he doesn't play soccer today. Begitu juga kalau subjeknya diganti jadi nama orang. Misalnya Bobby. Bobby doesn't play
soccer today. Doesn't play soccer today. Kalau seandainya dua orang, Bobby and Ari, tidak bermain bola hari ini, jadinya adalah Bobby and Ari don't play soccer today. Itu sebelum kita lanjut ke kalimat verbal, jenis kalimat verbal yang ketiga, kita kerjakan dulu latihan tentang kalimat negatif berikut. Untuk kalimat yang ketiga dalam kalimat verbal yaitu kalimat tanya, itu disebut juga dengan kalimat interrogatif. Contoh kalimat tanya. Kalimat tanya ini umumnya yang jawabannya yes or no, ya atau tidak. Misalnya, apakah dia membaca buku setiap hari? Apakah dia belajar matematika setiap hari? Dan jawaban dari pertanyaan ini ada hanya dua, yaitu yes or no, ya atau tidak. Oke, pola kalimat interrogatif ini terdiri atas yang pertama dimulai dengan do or does, plus diikuti oleh subjek, dan diikuti oleh kata kerja. Kata kerjanya infinitif tanpa tambahan s atau is. Kita lihat contohnya. Sama dengan yang tadi, auxiliary atau kata bantu do atau does ini digunakan untuk yang sudah disebutkan tadi. Contohnya I, you, we, they itu mereka pakai do. He, she, it atau singular mereka pakai does. Kita lihat contohnya ya. Apakah kamu menulis surat setiap hari? You write a letter every day. Oke, di sini ada do auxiliary-nya, subjek, ada verb, ada objek, ada adverb of time. Dan di sini terlihat bahwa tidak ada lagi penambahan s pada write-nya. Do you write a letter every day? Apakah kamu menulis sebuah surat setiap hari? Kalau jawabannya yes, jawabannya yes, I do.
Kalau seandainya tidak, jawabannya no, I don't. No, I don't. Itu contohnya. Kemudian kita ganti orangnya. Misalnya, kita ingin menanyakan apakah apakah Gary makan sandwich setiap hari? Oke, kita ganti kalimat. Apakah Gary makan sandwich setiap hari? Apakah untuk Gary karena singular kita pakai does. Does Gary makan, bahasa Inggris adalah eat sandwiches. A sandwich. Oke, di sini terlihat apakah Gary makan sandwich setiap hari? Does Gary eat sandwich every day? Kalau seandainya jawabannya iya, ya, Gary makan sandwich setiap hari. Jawabannya yes, he does. Yes, he does. Kalau seandainya tidak, no, he does not. Dan itu contoh kalimat tanya dalam kalimat verbal. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis kalimat yang kedua, yaitu kalimat nominal. Berbeda dengan kalimat verbal, kalimat nominal tidak menggunakan kata kerja sama sekali. Misalnya, contohnya, dia rajin, dia pintar, dia cantik. Itu kalimat yang tidak mengandung unsur kata kerja sama sekali, tapi adanya kata sifat atau adjektif. Pola kalimatnya terdiri atas subjek tambah to be, to be-nya terdiri atas 3, is, and, are, kemudian diikuti oleh adjektif. Oke. Siapa saja yang pakai to be am? Oleh saya, are, you, plural, is, Lalu memberitahukan kepada anak kami ujian AEPK sesi 3 agar segera menuju ke labor TK. Anak-anak kami peserta ujian AEPK sesi 3 agar menuju ke ruang TK karena ujian akan dilaksanakan.
Oke, penggunaan to be dalam simple present tense ini terbagi atas beberapa bagian juga. Kalau untuk am, to be am itu khusus untuk subjeknya saya atau I. Kalau untuk are itu khusus untuk you, they, we, atau benda-benda yang lebih dari satu atau plural. Kalau untuk is khusus untuk orang ketiga tunggal seperti he, she, it, atau hal-hal lainnya yang bersifat tunggal. Misalnya nama orang Mary, Jane, Jessica, or anything else. Kita lihat contoh kalimatnya. Saya rajin. Saya adalah seorang siswa yang rajin. Bahasa Inggrisnya, I am a diligent student. Oke. Sebelum kita sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, kita lihat dulu contoh yang kalimat menggunakan to be are. Misalnya kamu adalah seorang penyanyi. You are a singer. Begitu juga dengan subjeknya mereka adalah penyanyi. They are singers. Kalau seandainya subjeknya diganti dengan orang ketiga tunggal, jadinya adalah dia adalah seorang penyanyi. He is a singer. Untuk menjadikannya kalimat negatif, misalnya saya bukanlah seorang siswa yang rajin, atau kamu bukanlah seorang penyanyi. Yang ketiga, dia bukanlah seorang penyanyi, tinggal ditambahkan not setelah to be. Not. Jadinya, I am not a diligent student, atau you are not a singer. Yang ketiga adalah he is not a singer. Jadi tambahkan not. Begitu juga untuk kalimat interrogatifnya, kalimat tanya, cukup dipindahkan ke depan. Misalnya, am I a diligent student? Are you a singer? Or is she a singer? Diputar seperti. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh latihan yang berikut. That's all about my explanation today tentang simple present tense. See you in another video with another. Bye bye.